Chapter 8 Ongkos Perpajakan. Ini merupakan aplikasi dari surplus konsumen, surplus produsen. Kerugian ekonomi atau DWL, Dead Week Loss dari pajak. Bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan pasar bagi pelakunya? Kita tahu kalau barang itu diberi pajak, maka harga yang harus dibayar pembeli itu akan naik, sedangkan harga yang harus diterima penjual itu turun. Gambar 1 adalah dampak pajak terhadap pasar. Jadi kalau barang itu diberi pajak, di dalam gambar itu ukuran pajaknya adalah T1, T2, maka sekarang harga yang harus dibayar oleh pembeli itu lebih tinggi dari harga tanpa pajak. Jadi price buyer's pay lebih tinggi daripada price without tax. Sebaliknya, harga yang diterima oleh penjual itu akan lebih kecil daripada harga sebelum pajak. Di gambar itu adalah price seller reserve receive itu adalah lebih rendah daripada price without tax. Kemudian karena ada pajak sehingga jumlah yang dijual itu akan berkurang. Di situ quantity without tax akan berkurang menjadi quantity tax, atau dikatakan kalau ada pajak maka pasarnya akan menyusut. Gambar 2 itu adalah penerimaan pajak atau tax revenue. Kalau ada pajak, maka pemerintah akan menerima penerimaan dari pajak atau tax revenue. Tax revenue dihitung sebagai size of tax-nya T dikalikan kuantitas barang yang terjual Q. Jadi tax revenue adalah T kali Q. Jadi kalau digambarkan di gambar 2 itu, tax revenue adalah area yang berwarna ungu itu. Jadi quantity sold-nya adalah Q dikalikan size of tax-nya adalah T. Jadi tax revenue T kali Q. Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan itu digambarkan di gambar 3. Jadi di dalam menganalisis bagaimana pajak itu berpengaruh terhadap kesejahteraan, caranya dengan membandingkan kondisi sebelum pajak, kondisi sesudah pajak, dan perubahannya. Yang dibandingkan adalah surplus konsumen, surplus produsen, tax revenue, dan total surplus. Jadi kalau kita lihat di gambar 3 itu, surplus konsumen sebelum adanya pajak itu adalah ABC. Setelah ada pajak, surplus konsumennya menjadi A sehingga berkurang sebesar BC. Kemudian surplus produsennya sebelum ada pajak adalah DEF, setelah ada pajak adalah F, perubahannya adalah D dan E. Jadi di situ min D dan E. Kemudian tax revenue sebelum ada pajak adalah tidak ada. Setelah ada pajak itu berarti B dan D, sehingga perubahannya positif B dan D. Total surplus ditambahkan berarti A, B, C, D, E, F. Setelah ada pajak menjadi A, B, D, F, sehingga ada perubahannya adalah min C plus E. Nah, C plus E itu yang dinamakan adalah DWL dari tax. Itu merupakan surplus yang hilang di dalam perekonomian. C itu adalah surplus konsumen yang hilang, E adalah surplus produsen yang hilang. Jadi DWL itu adalah surplus yang terbuang yang tidak diterima oleh siapapun. Pengaruh pajak terhadap pelaku pasar. Ada perubahan di dalam kesejahteraan total. Perubahan itu adalah perubahan dalam surplus konsumen,
Tadi di gambar sebelumnya menunjukkan berkurang surplus konsumennya, perubahan di dalam surplus produsen juga berkurang, perubahan dalam tax revenue-nya positif ya, jadi bertambah. Kemudian turunnya kesejahteraan pembeli SK dan kesejahteraan penjual SP itu lebih tinggi daripada penerimaan pajaknya. Sehingga kalau ada pajak berarti turunnya surplus total sama dengan DWL-nya. Jadi kalau ada pajak ada DWL, di mana DWL itu adalah besarnya penurunan surplus total. Tadi di gambar sebelumnya surplus yang hilang adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi sebagian surplus produsen dan sebagian surplus konsumen hilang. Itulah DWL. Gambar 4 itu adalah DWL dan keuntungan dari perdagangan. Jadi pada gambar itu ada ukuran pajak sebesar T1, T2 sehingga pembeli membayar PB, penjual menerima PS. Kemudian Q atau barang yang terjual itu menjadi berkurang dari Q1 dan Q2. Di gambar itu misalnya Q3, kita lihat pada Q3 itu berarti nilai pembelinya itu pada titik A, ongkos penjualnya pada titik B. Jadi sebenarnya di situ masih ada demand dan masih ada supply. Jadi demandnya bisa berturun dan supply-nya bisa bertambah sehingga kuantitas yang terjual akan menjadi lebih banyak, menjadi Q1. Sehingga dikatakan bahwa karena adanya pajak maka pasarnya menyusut dan akan terjadi kehilangan keuntungan dari perdagangan. Jadi loss gains from trade. Jadi hilangnya keuntungan dari perdagangan. Atau di situ disebutkan pajak menyebabkan DWL karena menghambat pembeli dan penjual dalam merealisasi keuntungan perdagangan. Jadi sebenarnya Q-nya masih bisa ditambah menjadi Q1, tapi karena ada pajak maka Q-nya menjadi Q2, jadi berkurang. Kalau tidak ada pajak, maka sebenarnya antara pembeli dan penjual itu masih bisa berinteraksi dan akan ada equilibrium dan Q-nya Q1.